Bas, jadi kan kalau kita lihat itu ya, kita juga sering mendengar bahwa setiap kampus pelayaran banyak mendeklar diri sebagai world class maritime university ya. Nah, itu kalau Bas menanggapinya bagaimana? Justru saya merasa prihatin. Saya melihat sendiri bagaimana dia ngomong tentang world class. Sementara kenyataan yang ada, mereka itu berbahasa Inggris ngomong 1 sampai 10 saja rata-rata. Itu baru ngomong dari sisi bahasa. Dari sisi kemampuan, mereka rasanya sulit untuk bersaing. Perusahaan pelayaran mana yang mau menerima kayak demikian, mau ditanya nggak ngerti. Bas, ya. Sekarang dari sisi lain, Bas, tahu nggak gaji dosen di sekolah pelayaran itu kecil banget, Bas? Selamat pagi, kita ketemu lagi dengan Bas Suparbo. Beliau adalah pengasuh channel YouTube Lilin Tua. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa hal, terutama mengenai pendidikan pelaut-pelaut Indonesia yang selama ini kita tahu bahwa pelaut adalah salah satu penghasil devisa yang terbesar di negara ini. Selamat pagi Bas Suparbo. Selamat pagi. Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Selalu semangat untuk dunia pendidikan ya? Sebelum kita lanjutkan, terima kasih pakai lilin tua. Oh iya, lilin tua. Jadi walaupun tua tapi tetap memberikan cahaya ya. Siap. Bas, jadi kan kita tahu ya salah satu masukan untuk sekolah itu selain bahan pembelajaran juga adalah kejadian-kejadian yang terjadi di industri itu sendiri. Misalnya ada kejadian yang baik, penemuan teknologi perkapalan atau pelayaran, atau juga misalnya kejadian kecelakaan ya. Nah, menurut Bas itu seperti apa? Sebaiknya sekolah menyikapi setiap kejadian di industrinya. Terima kasih ya. Saya melihatnya sebetulnya betapa tinggi harapan masyarakat ya terhadap status daripada sekolah pelayaran tingkat perguruan tinggi ya, seperti Poltekpel, seperti sekolah tinggi, seperti akademi ini. Menurut saya dengan statusnya yang tinggi itu, mereka bukan hanya punya tugas pokok dan fungsi memberikan pelajaran atau mensyariatkan pelajaran tentang kepelayarannya, tapi justru mereka atau kampus itu juga merupakan atau berfungsi sebagai pusat ilmu kajian. Kajian. Artinya apa? Setiap kejadian itu merupakan referensi yang bagus untuk ditelaah. Karena dari telaahan itulah maka sebagai referensi untuk digunakan, jangan sampai nanti output daripada diklat itu sendiri nanti mengalami seperti itu. Seperti saya, begitu kejadian tertabraknya jembatan Baltimore, ya, barangkali masih ingat ya. MV dari itu ada tabrakan, saya melihat kok tidak ada reaksi dari mana-mana, tapi saya sebagai konsultan satu perusahaan pelayaran, saya langsung ke kapal. Saya ingatkan tentang kejadian-kejadian itu dan saya review pada kesiapan daripada kru bahwa bagaimana menghadapi atau mengantisipasi menyikapi keadaan itu yang kemungkinan disebabkan oleh blackout. Apakah di kapal itu sendiri sudah dilakukan latihan-latihan tentang blackout dan sebagainya, dan saya juga langsung tulis di Facebook saya, supaya mereka yang belum tahu ya akan terhadap itu. Kemudian yang terakhir, saya juga langsung ke kapal pada saat tahu tentang peristiwa jatuhnya Taruna STIP yang meninggal di dalam tangki itu. Saya juga mencoba mencari ini dan langsung saya ke kapal juga. Saya melihat apa itu Sewage Plants.
Bagaimana mereka menyikapi peristiwa itu dengan sudut yang ada di kapal dan sebagainya. Sehingga menurut saya kampus punya tugas bukan hanya men-share atau mendidik mereka dalam keilmuan, tapi juga mengambil peristiwa-peristiwa itu sebagai bahan referensi, dan bahkan barangkali masyarakat nanyanya ke kampus. Ada apa itu? Kampus yang harusnya lebih tahu, karena di kampus itu ngumpul ahli-ahli tentang apa namanya pelayaran. Artinya pengalaman sendiri atau yang terjadi kepada pihak lain itu dikelola sebagai bahan kajian agar kedepannya dibuatkan sebuah formulasi untuk dijadikan rekomendasi untuk semua pihak. Jadi sebagai perguruan tinggi dia juga punya andil untuk memberikan informasi atau masukan kepada instansi yang berwenang, namanya seperti mahkamah pelayaran atau dunia industrinya. Ini loh, ada peristiwa ini, dari kajian kami di kampus ternyata menurut kami ini, maka rekomendasi kami adalah ini. Bas, jadi kan kalau kita lihat itu kita juga sering mendengar bahwa setiap kampus pelayaran banyak mendeklar diri sebagai world class maritime university bahkan di saat-saat musim penerimaan murid baru mereka mengatakan bahwa dijamin bekerja. Itu kalau Bas menanggapinya bagaimana? Justru saya merasa prihatin sekali, karena sebagai orang pendidik yang juga mantan pengajar dunia yang sekarang menjadi konsultan di satu kapal besar, saya melihat sendiri bagaimana dia ngomong tentang world class, sementara kenyataan yang ada mereka itu berbahasa Inggris ngomong 1 sampai 10 saja berkata. Itu baru ngomong dari sisi bahasa dari sisi kemampuan mereka rasanya sulit untuk bersaing. Kebetulan saya sendiri mempunyai data, walaupun saya bukan akademisi yang harus cari data dari BPS dan sebagainya, tapi justru saya mendapatkan data hidup yang mereka ini benar-benar kalah sebelum berperang. Dia punya trauma, lebih baik jadi rating daripada di interview. Oh gitu? Iya. Oh jadi ada sekarang fenomena lebih baik menghadapi interview yang dianggap susah, lebih baik jadi rating. Dan itu kenyataan. Oh iya. Kita bukan ngomong siapa yang salah, siapa yang, tapi ini kenyataan yang ada kayak demikian. Sehingga kalau tadi deklarnya adalah world class, ini akan sangat merugikan orang tua, merugikan murid dan sebagainya. Industri juga. Karena berpikir bahwa hasilnya, outputnya adalah selan semua. Mula-mula memang kami juga menyayangkan kenapa industri kejam banget sih. Lulusan akademi, lulusan universitas, sekolah tinggi kok cuma dihargai sebagai rating. Tapi begitu saya mendengar atau mendapatkan informasi dari mereka, dari dunia industri, katakanlah perusahaan pelayaran, kami juga akhirnya ngomong, perusahaan pelayaran mana yang mau menerima kayak demikian, kok ditanya ngerti. Sehingga ini kenyataan. Oke, Bas, jadi kan kita sadar bahwa kalau pelaut-pelaut yang bekerja di luar negeri ataupun dimanapun juga kita sering mendengar bahwa itu adalah sebagai pahlawan devisa, pahlawan devisa buat negara ini. Artinya kan sekolah mencetak mereka itu untuk menjadi perwira pelayaran niaga, menghasilkan devisa buat negara ini. Nah, berarti kan pencetaknya juga harus qualified, harus sebutlah para pengajarnya harus qualified, berpengalaman, bersertifikasi, punya kemampuan mengajar, agar outputnya adalah murid-murid yang memang siap masuk ke dalam industri sesuai dengan hasil atau sesuai dengan misalnya ijazah yang mereka dapatkan. Nah, kalau misalnya kita berkaca daripada keadaan sekarang di mana
misalnya dosen bisa bekerja tapi kurang dilihat dari sertifikasi, pengalaman, kompetensi serta asesmen dari kemampuan dia mengajarnya. Nah, coba Bas, sarannya apa Bas supaya kita bisa sama-sama saya sangat setuju sekali bahwa dengan investasi yang sedemikian, menurut saya investasi yang sangat murah banget, murah karena mereka bayar kok, sekolah bayar kan. Kemudian mereka bisa bekerja di luar negeri dengan bayaran yang gede, bawa Indonesia ya, untuk dibawa ke Indonesia di satu sisi. Di satu sisi lainnya dengan duit yang dia dapat sekolah yang lebih tinggi lagi. Betul. Ya, sehingga ini akan sangat bermanfaat dan ini sesuai dengan program pemerintah tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, sehingga sangat disayangkan kalau kita sampai kita nggak bisa melihat memanfaatkan kenyataan itu. Menurut yang saya tangkap dari pertanyaan Anda tadi, kita tergiring ke seberapa jauh tanggung jawab atau peran dari kampus dalam mencetak orang-orang yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk merebut pangsa pasar di luar negeri. Kelas dunia. Nah, ini menarik karena untuk mendirikan atau untuk membuat suatu institusi di pelayaran itu banyak hal yang harus ditentukan. Ada kurikulum yang sudah ditentukan oleh AIMU, ada sarana prasarana baik yang direkomendasikan maupun yang mandatori, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas tenaga pengajarnya. Saya mau lebih menekan ke arah sana, kualitas tenaga pengajar. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun sarana prasarana, kalau tidak ditunjang oleh dosen yang punya inovasi, yang punya dedikasi, yang punya kemampuan di dalam memahami ilmu yang dia akan ampuh, apalagi memahami bagaimana men-share-kan mendistribusikan ini, karena banyak tenaga pengajar orang pintar tapi sulit untuk mengajar, nggak bisa mendeliver ilmunya itu nggak bisa. Itu dan banyak contoh teman-teman saya yang pintar-pintar banyak, tapi karena dia menyamakan audiensnya sama dengan dia, maka cara ngajarnya juga nggak pas. Bas, sekarang dari sisi lain Bas, tahu nggak gaji dosen di sekolah pelayaran itu kecil banget Bas. Kalau menurut saya itu nggak fair ya. Misalnya orang dengan kualifikasi yang hebat untuk menjadi pengajar, dia bekerja di perusahaan pelayaran atau di industri kepelabuhanan, dapat gaji katakanlah di atas 50 juta ya. Lalu dia masuk ingin membantu negara ini mencetak generasi muda yang hebat, penghasil devisa, dapat gajinya mohon maaf itu jauh daripada industri yang ada di luar. Kira-kira bagaimana Mas? Ya, ini yang membuat satu dampak yang sangat terasa, yang ujungnya menyebabkan menurunnya kualitasnya. Pertama, dosen itu statusnya mulia, mulia, sangat mulia, sangat. Saya setuju. Orang punya status dosen itu namun ini banyak disalahgunakan oleh dosennya sendiri. Karena dia sudah merasa dosen, dia sudah merasa paling bisa. Padahal kenyataan yang kayak gini tadi bisa jadi disebabkan ada kaitannya dengan yang Anda tanyakan tentang gaji ini tadi. Di lapangan saya juga mendapatkan masukan, banyak dosen yang tidak masuk karena disibukkan oleh pekerjaan lainnya mereka. Sehingga yang namanya dosen itu merupakan pekerjaan sampingan. Padahal untuk bisa mencetak orang-orang yang berkualitas, dosen ini benar-benar harus mempunyai dedikasi untuk mencurahkan konsentrasinya ngajar. Jangan sampai dia habis. Dan ini pengakuan dari dalam. Saya juga mendapat pengakuan
bahwa bagaimana kamu mau ngajar Bas, sekarang saya lagi disibukkan ini. Demikian juga dari sisi mahasiswa atau tarunanya, mereka disibukkan dengan ekstrakurikuler sehingga waktunya habis untuk fisiknya lelah dan sebagainya. Jadi dari sisi dosennya ini, dari sisinya, padahal kalau kita lihat sejarah kita dulu, core-nya adalah core pelaut. Kalau kita ngomong pelaut ya mesti pelaut itulah. Menarik ya. Oke lah, sekarang di sana ada jurusannya nautika, teknika, KLK, tapi asalnya adalah sekolah pelaut. Artinya sebagian besar daripada anak-anak didik itu adalah orang-orang yang mesti tahu apa itu perbedaan hidup di darat dibandingkan nanti kalau mereka hidup di laut. Maka pengajarnya juga kalau bisa, atau menurut saya seharusnya juga orang-orang yang pernah melalui fase itu. Gimana? Pada hakikatnya pendidikan itu adalah proses perubahan. Jadi kalau kita ngomong di pelayaran, proses perubahan dari kehidupan di darat menjadi kehidupan di laut. Kehidupan di laut itu kayak apa? Yang tahu kehidupan di laut kayak apa itu ya orang-orang pelaut. Bukan mereka-mereka yang S2, maaf ini, yang dari sekolah, dari textbook. Iya. Jadi yang tahu itu ya. Kemudian perubahan apa? Perubahan dari karakter, perubahan dari sikap ilmiahnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu sedikit menjadi lebih sempurna, dari sifat keterampilannya, motoriknya tidak terampil menjadi terampil dan sebagainya. Ini adalah sikap perubahan, mulai dari masuk diperkenalkan dengan kehidupan di laut itu kayak apa, kerasnya kayak apa, waktunya sempit dan sebagainya. Dan ini yang tahu adalah pelaut. Sehingga pelaut inilah, dosen-dosen pelaut inilah yang seharusnya dipertimbangkan untuk bisa masuk, dan sudah barang tentu pengalaman yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai lulus 1 tahun jadi dosen. Oke, Bas tadi kan bilang idealnya seperti itu. Pelaut, berpengalaman di mana-mana, punya ilmu, dia juga misalnya punya sertifikat untuk mengajar. Tapi begitu dia tahu bahwa kalau saya mengajar di sana, maka uang saya hanya habis untuk ongkos saja, gimana? Nah, itu jadi akhirnya sekambilan itu. Jadi apalagi kalau ada program-program yang menyenangkan, gitu ya? Ada program yang menyenangkan, umpamanya satu sisi program yang reguler, dapat honornya sekian, sementara ada program lainnya ini, dan itu kenyataan. Ada keluhan yang saya, Bas, mereka senang ngajarnya di sini, Bas. Karena honornya lebih besar. Honornya lebih besar. Kalau dan umumnya honor yang lebih besar itu mengajar para siswa atau orang-orang training. Orang-orang yang training yang dari ini, yang dari program lain. Iya, training itu bukan sekolah, peningkatan. Ya, peningkatan. Nah, sementara ini yang ditinggalkan. Ini karena kecil bayarannya. Karena kecil bayarannya. Saya nggak tahu tentang kecil bayarannya. Kalau saya bilang kecil, karena saya melihat kenyataan dari mereka itu demikian. Jadi sering kami ditinggalkan, Bas, kami cuma dikasih fotokopi. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dan saya dosen meninggalkan fotokopi ada. Ini saya. Jadi hal-hal yang demikian, dan ada satu hal yang kenyataan juga, dosennya kebanyakan dari ASN. Nah, kalau sudah 2 dosen dari ASN kan mereka waktu mereka itu sebetulnya sudah habis pekerjaan sempit, apakah kestrukturalan mereka dan sebagainya, sehingga kembali dosen adalah ini sambilan, pekerjaan sambilan saya, padahal itu tidak boleh sekali. Oke. Bas, jadi kita tahu bahwa kalau kita di industri kita suka tanya sama customer feedback, ya, gimana pelayanan kami. Juga sebenarnya berlaku sama sekolah, ya. Ya, jadi sekolah juga mesti banyak bertanya kepada industri, kepada orang-orang yang sudah memakai jasa daripada lulusan-lulusannya, gimana anak-anak kami. Justru di sini keprihatinan saya. Kenapa, Mas? Sebetulnya feedback itu sudah dimulai dari hari pertama, dari setiap hari dia masuk kelas, ke ruangan kelas dan sebagainya, dilanjutkan dengan
feedback Prala itu sebetulnya feedback yang paling bagus. Bahwa ternyata setelah pulang dari Prala hasilnya kayak gini, berarti saat sebelum Prala yang kurang adalah ini, yang kurang adalah ini. Tapi ini tidak, justru Pralanya sendiri Prala Pramuka. Kenapa Mas? Bisa beli dari Pramuka, jadi pokoknya penuh, apa namanya, selesai. Oh, hasilnya apa? Iya, tulisannya. Hasil tulisannya itu. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Seharusnya ini dipelajari merupakan feedback daripada sistem, feedback terhadap dosennya, feedback terhadap sistemnya, sehingga bisa memperbaiki ini dari tingkat rating, tingkat pengetahuan buat menjadi tingkat pengetahuan operasional level, how, jadi dari buat ke how, kemudian dari Prala ini diperkuat, diperdalam tentang operasional levelnya, sehingga benar-benar keluar dari akademi, keluar dari sekolah tinggi, keluar dari politeknik pelayaran ini, ada mereka sudah benar-benar di tingkat operational level yang bisa menjawab how, bagaimana, tingkatannya dia sudah bisa menjawab to answer the question of how. What lagi ya? Sudah bukan what lagi. Sebab di kapal itu sebetulnya cuma housekeeping sama maintenance. Jadi kalau mereka housekeepingnya how-nya sudah bagus, maintenance-nya how-nya sudah bagus, kita kelihatannya tidak perlu takut untuk menghadapi hal-hal yang sifat repairing dan sebagainya. Ya, kalau maintenance ya. Bagus ya. Oke. Bas, gini Bas. Saya ingin lagi, ini feedback, ini tadi feedback dari dalam sendiri. Ini belum feedback dari luar. Seharusnya kampus itu juga menerima feedback dari outputnya dia sendiri. Alumni anak-anak didiknya, anak dia sendiri. Wah, saya sekarang ada kesulitan ini. Mereka mau nanyanya kemana? Nanyanya ke diri tua. Oh gitu. Jadi saya lihat Bas ditanya sama entah siapa yang bertanya. Jam pagi jam 3 pagi. Saya senang. Saya sebagian sendiri bisa menjawab mereka. Kadang-kadang saya tanya cuacanya gimana. Nah, kalau cuacanya bagus ya besok aja lah. Nah, tapi kalau cuacanya jelek mau tidak mau. Karena saya sudah pernah jadi pelaut. Jadi kalau cuacanya jelek ya saya ikutin sampai dia berhasil. Nah, mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Sebenarnya ada ya. Mestinya ada di sekolah ya. Wadah ini sebenarnya ada. Nah, ini yang wadah ini tidak ada. Itu dari alumninya. Anggaplah seperti information center gitu ya. Iya. Tempat dia bertanya masalah. Terus kemudian belum dari feedback dari perusahaan. Saya pernah tanya sama perusahaan, Mas, sing salah loh. Anda pernah nggak ngasih feedback yang udah Mas, kita sudah ngomong kekurangannya ini. Tapi ternyata juga nggak ini. Salah satu perusahaan pernah saya tanya tentang pernah ngasih masukan ya. Jadi kelihatannya mereka sudah puas dengan meluluskan itu. Jadi yang saya khawatirkan adalah pinter nggak pinter lulus. Nah ini dan ngapusi orang tuanya bahwa tidak akan anak-anak nanti nganggur. Nah, tapi begitu saya sendiri secara pribadi ada masih mengurus seorang anak yang sudah 2 tahun lulus menganggur. Sekolahnya negeri ya? Iya, itu mereka waktu di asrama pakai review bagus, begitu sudah lulus ada satu anak yang saya poles. Mereka nanya sama saya malam-malam, Bas, saya nggak tahu soal mesin Bas mengenai putar kiri putar kanan. Loh, Anda masinis berapa Mas? Saya masinis junior Bas. Padahal saya tahu tuh anak itu harus pemolesan saya. Dia sekarang jadi oiler. Saya tanya, jadi oiler. Kalau kamu memang masinis junior, tanya dulu sama masinis senior. Mesinmu putar kanan mau putar kiri. Ini kan anak kayak dasar. Ternyata nggak berani ngomong, ya bagaimana mau nanya mau jadi apa namanya oiler. Jadi lulus sekolah jadi oiler. Yang bilang trauma untuk di tes review. Dan saya juga berhubungan dengan managing agency. Semua ngomongnya demikian. Mereka itu pada umumnya nyerah Bas. Sudahlah jadi apa aja. Malah ada satu kesan yang respon yang negatif terhadap saya. Emang yang bayarin situ. Saya mau jadi rating, mau jadi apa,
apa urusannya? Nah, ini kan oke, kita ya. kira-kira gitu. Bas, gini Bas, kan kita pernah menjadi pelaut ya. Saya ingat dulu untuk menjadi perwira senior di kapal-kapal berbendera Uni Eropa tahun 90-an, saya mengalami ujian. Kita melewati ujian. Tapi cara menguji ini sangat berbeda dengan di Indonesia. Jadi kita masuk ke dalam sebuah ruangan di mana sudah duduk 5 orang yang jauh lebih senior, penguji kami. Jadi duduknya seperti interview aja. Ada pelajaran mengenai hukum laut, pelajaran stabilitas, pelajaran tentang memuat, pelajaran navigasi. Jadi tidak ada, kalau kita bilang mau nyontek, mau bertanya sama orang, tidak ada kesempatannya. Karena kita duduk langsung di hadapan mereka. Taunya setelah selesai kita keluar, nanti mereka menginfokan kepada orang yang mengirim kita. Misalnya shipping company. Nanti mereka menginfokan ke shipping company, Pak, orang Bapak lulus atau tidak. Kalau tidak lulus, maka kita mengulang lagi. Kalau lulus, kita dikasih tahu nilainya berapa. Nah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Nah, saya pikir bahwa metode seperti ini jauh lebih ampuh karena setiap orang sadar bahwa semuanya harus 100% dari apa yang dia pelajari. Dia tidak bisa punya kesempatan untuk bertanya kiri ataupun mohon maaf misalnya nyontek. Apakah ini sebuah metode yang bagus untuk diaplikasikan di Indonesia? Misalnya pertama untuk mengakses seorang calon pengajar dulu deh. Jadi seorang calon pengajar harus benar-benar berkualitas. Nanti cara dia menguji, misalnya ada sebuah mekanisme di mana ujiannya itu adalah yang seperti tadi untuk pada anak didik. Jadi gimana Mas kalau misalnya ada cara yang kita lakukan untuk merubah? Ya, saya setuju. Dan ini juga pernah saya alami pada saat saya di-recruit ke sebuah perusahaan di mana saya dihadapkan ke 5 orang penguji. Ya, penguji. Sebetulnya dia bukan penjajah atau apa ya? Menjajaki. Ya, menjajaki. Cara ngomong dia santai. Kemudian ada yang dari Indonesia, ada yang dari Norway, ada yang dari Singapura, ada yang dari Indonesia juga. Jadi maknanya hal-hal yang berkaitan dengan produk dari ininya. Ini. Akhirnya juga jawab, saya sampai seperti siapa yang itu tanyakan tadi. Hari itu juga saya cuma salaman ya selesai. Nah, besok saya dapat berita lulus atau tidak? Bahwa saya diterima. Ya. Terus kalau saya diterima, saya ditanya mau minta bayaran berapa. Jadi itu step berikutnya ya. Jadi ini, saya melihatnya untuk menjadi dosen di mana tadi kita sudah sepakat dosen itu adalah statusnya mulia tinggi. Orang awam itu kalau sudah ngomong dosen itu sudah kayak gini orangnya. Tapi saya dosennya sendiri tidak memahami, tidak menghargai statusnya sendiri. Nah, sehingga saya sangat setuju. Pertama, dosen yang ini berlayar dulu deh, yang cuma baru 2 tahun pengalaman, 1 tahun pengalaman. Karena ini vokasi. Bas, ya kita sepakat lagi kan ilmu terapan ya. Dia sebelum dia menerapkan ilmunya, sebelum cukup matang menerapkan ilmunya, jangan ngajarin dulu lah. Sebab saya pernah punya asisten waktu saya masih di satu institusi. Asisten ini pernah nangis, dia ngajar di institusi peningkatan. Lah yang ditingkatkan itu lebih pengalaman dari dia yang belum pengalaman. Jadi ditanya begini, ditanyakan itu apa yang mau ditingkatkan? yang ditingkatkan lebih berpengalaman daripada yang meningkatkan. Itu satu. Yang kedua, saya setuju mereka harus dihadapkan di panelis. Ya, panelis senior yang intinya tidak mencari jatuhnya. Tapi intinya fair. Kalau nggak benar ya nggak benernya di mana harus dikasih tahu. Kalau benar ya sehingga dia puas. Kalau dia nggak diterima puas karena saya kembali lagi belum tentu orang yang pintar itu bisa ngajar. Belum tentu orang yang berpengalaman bisa ngajar. Jangan sampai targetnya dosen itu hanya target memenuhi jam waktu.
Udah 2 jam selesai. Soal ngerti syukur, nggak ngerti syukur. Enggak, tadi Bas, Ini salah. izin saya potong. Jadi memang yang saya maksudkan adalah begini, untuk menjadi pengajar yang qualified sehingga menghasilkan siswa-siswa yang qualified, maka dia harus memenuhi persyaratan sertifikasi, kompetensi, tentu di dalamnya ada kualifikasi, ada pengalaman. Nah, setelah itu baru mereka akan ada asesmen cara mengajar. Jadi 4 ini oke untuk dirinya sendiri, tapi kalau dia tidak punya kemampuan mendeliver, maka uji kemampuan mendeliver inilah yang diadakan panelis. Kita lihat bagaimana dia berdiri, dia menyampaikan semua. Dia juga harus punya ilmu tersendiri. Seperti kebetulan saya dulu ngikut Akam mengajar. Apa itu? Akam mengajari ikut. Jadi diajarin bagaimana mengajar yang sebenarnya, metode apa yang seharusnya dipakai pada jam sekian, jam-jam sekian. Jangan sampai jam 2 dikasih cerita drama, itu masih tidurnya. Nah, bagaimana menggunakan video, bagaimana menggunakan saat-saat ceramah. Saya sendiri sampai sekarang saya puas dengan metode saya sendiri, yaitu pendekatan lapangan, contextual teaching and learning. Ini saya puas dan ini sudah saya coba. Oleh karena itu kembali mereka perlu tanda petik kalau memang dari segi pengalamannya bagus bisa dibimbing, diberi kesempatan atau kita beri semacam training untuk ke arah bisa menjadi dosen. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat Bas Suparwo, Lilin Tua yang sudah memberikan insight untuk kemajuan dunia pendidikan, untuk Indonesia bisa menjadi negara pelaut kembali. Ya. Oke, salam Mas Edin. Salam. Terima kasih Mas.